Sasa tepung bumbu dengan vitamin dan mineral. Ini yang paling laku. Tepung bervitamin Dan bermineral. Cobain deh, semua pasti ketagihan. Sasa tepung bumbu untuk Indonesia lebih sehat. Yang pertama, Sasa tepung bumbu dengan vitamin dan mineral. Ini yang paling laku. tepung bervitamin Dan bermineral. Cobain deh, semua pasti ketagihan. Sasa tepung bumbu untuk Indonesia lebih sehat. Siang, Chef Ali. Halo, siang. Apa kabar, Bu? Masak apa nih? Nasi oyek. Wah, nasi oyek. Itu nasi oyek. Tahu, Bu, nasi oyek? Belum itu. Belum tahu. Ya. Pemirsa, jumpa kembali dengan saya. Hari ini kita akan berbincang-bincang di sini dengan Chef Ali dan akan menjelaskan tentang nasi oyek. Nasi yang kita sudah lama sekali. Dan itu rasanya kalau dikaitkan dengan kata nasi oyek itu sudah lebih dari 75 tahun kemerdekaan Indonesia. Betul, Bu. Ya, bagaimana, Chef? Ini nasi yang spesial sekali itu. Iya. Seperti apa? Kalau untuk nasi oyek sendiri kan memang di zaman sekarang ini memang udah jarang ya. Apalagi di kota-kota besar. Ya, tapi kalau untuk di tanah Jawa, di daerah-daerah pedesaan itu masih banyak yang mengkonsumsi ini. Iya. Seperti ini, Bu. Oh, Ya. iya. Itu Jadi- nasi oyek itu dari mana ya kata oyeknya itu? Oyek itu kalau di Jawa sendiri itu seperti tiwul, Ibu. Oh, nasi Jadi tiwul dari ya. tepung singkong itu yang Iya. diproses kemudian dijadikan nasi oyek. Oh iya, Seperti iya. itu. Nasinya itu yang mana, Pak? Nah, Ada seperti sumbernya ini. itu ya. Seperti ini. Ini nasi seperti apa? Seperti beras juga, Iya. cuma memang proses masaknya berbeda, Bu. Jadi sebetulnya oyek itu Dia dari tekstur. apa ya? Dari Dari oyek, dari bahannya singkong. apa? Dari Oh, singkong. bahannya singkong. Dari singkong. Jadi singkong tapi diparut begitu. Direndam, Bu. Oh, Jadi direndam singkong dulu. itu dikupas, kemudian Iya. direndam selama 3 hari, kemudian baru ditumbuk. Direndam 3 hari. Direndam 3 Pemirsa, hari, luar biasa ya. kemudian baru ditumbuk. Ini dijadikan kearifan nasi lokal oyek. Indonesia loh. Jadi singkong di mana-mana ada di Seperti setiap kebun di Indonesia, dan itu cara mengelolanya adalah direndam 3 hari dan kemudian dia menjadi semacam Jadi agak lembut, Bu. Nanti gampang untuk ya. ditumbuk. Ketika dia lembut maka diparut. Nanti setelah ditumbuk, Nah. setelah itu baru nanti dikukus, Bu. Baru jibur. Jadi Seperti bukan itu. diparut Iya. tapi ditumbuk. Dengan alu. Oh, dengan alu. Dengan lumpang ya Nah, kalau. jadi masa lalu itu ibu-ibu kita tuh ya dengan lumpang itu sampai halus sekali, kemudian seperti bubuk begitu ya. Betul. Dan itu bisa disimpan sampai berapa lama? Bisa, Bu. Itu awet seperti beras. Oh, Seperti beras. jadi masak apa ini selain Kalau ini nanti oyek nanti dimakannya dengan kita nanti ada ikan asin. wah, Ikan asin ini balado ya. ikan asin seperti balado. ini, Bu. Wah. Ikan asin. Kemudian ada tahu. Ya. Kemudian ada tempe, nanti kita kasih lalapan dan sambal juga. Ya, Chef Ali, ini saya ada rekan dari komunitas sepeda ontel. Ya, Ya, saya akan panggil ya. Silakan. Mas Saimun, masuk. Terima kasih. Siang Mas Saimun. Selamat Capek nih siang. habis. Alhamdulillah, tadi saya cukup lelah. Iya. Itu karena Biasanya wes- kalau naik sepeda ontel sampai berapa
kilo tuh biasanya? Kalau untuk masalah kilo tergantung kitanya mau goes. Karena Oh, ya. kalau kita bicara jauh, jauh. Kalau kita bicara dekat, dekat gitu. Oh, begitu. Jadi kita nggak lihat muda, nggak lihat tua. Yang penting kita berolahraga. Iya. Biasanya kalau udah habis naik sepeda ontel, lapar ya. Wah, itu sangat. Oh iya. Gitu. Dan laparnya itu biasanya yang dicari apa nih sepeda ontel? Apakah cari makanan yang dari luar negeri gitu atau senengan masakan tradisional nih? Kalau kita itu suka membudidayakan masakan. Jadi saya suka singkong sama teh manis cukup Wah, itu. kebetulan nih Mas Singkong karena kita sedang masak nih Chef Ali masak nasi oyek tuh. Kayak begini nasi oyek itu dari bubuk singkong. Oh, bubuk singkong ya. Mungkin kalau Mas Saiman kenal tiwul ya? Timun waktu itu saya pernah makan malah tiwul itu karena biasanya kalau makan tiwul dengan kelapa parut deh biasanya. Oh, dengan kelapa parut. Jadi kalau yang Chef Ali masak ini adalah nasi oyek. Oh, nasi oyek. Ya, jadi nasi oyek itu nasi dikukus gitu ya? Iya, betul. Bukan oyek tapi dikukus ya? Dikukus. Dikukus. Oh, Oyek seperti itu. tapi dikukus ya, dan lama kukusnya bisa tergantung ya? Tergantung. Biasanya kalau beras kan kalau untuk kita biasa diaron dulu, Iya, kemudian diaron. dikukus. Tapi kalau ini enggak, dia langsung bisa disiram dengan air panas dulu, cuci bersih, kemudian disiram air panas, kemudian baru dikukus. Oh, Nah, jadi bisa Selama itu- 7 menit itu. Selama 7 menit Nanti ya. dibuka, kemudian disiram air, diaduk-aduk. gitu. Iya. Kemudian ditutup lagi, ya, selama 3 menit. Nanti dibuka lagi, itu nih, Iya. disiram lagi dengan air. Dengan airnya. Baru setelah itu ditutup kembali. Setelah 5 menit baru matang. Cukup praktis sih sebetulnya. praktis, iya, Kalau iya. bawa oyek sambil naik sepeda juga bisa. Iya. Bawa bubuknya. Betul, Nah, betul. bicara tentang komunitas sepeda ontel ini, sebetulnya seberapa besar sih, Mas Sami? Kalau untuk berapa besarnya di Jakarta ini banyak dan kita juga sudah membuat satu sistem jadi per wilayah. Kalau kita lihat se-Indonesia kita sampai ke Bali, sampai ke Medan, sampai ke luar negeri, sampai ke Malaysia, Thailand. Ada sepeda ontel di Thailand? Ada. Pakai baju begini nggak? Ada juga. gitu. Waduh, ini luar biasa nih. Jadi diaspora Indonesia juga ada yang tergabung dengan sepeda ontel ya? Betul gitu. Lalu kemudian cara meluaskannya itu melalui media apa nih? Facebook atau Biasanya apa? kita menggunakan Facebook atau WA ataupun kita telepon-teleponan gitu. Jadi setiap kita ada event, kita telepon mereka, nanti dia hadir di acara event Ya. gitu. Kenapa tertarik dengan sepeda ontel? Ini kan udah zaman modern ya. Iya. Nah, Yang pertama saya tidak mau hilang kebudayaan kita zaman dulu, zaman perang dia selalu menggunakan transportasinya sepeda, mengantar dengan undangan ataupun pos dia pakai sepeda. Nah, terkait ini Mas sepeda ontel, kenapa ini kan kita mau sebentar lagi memperingati Hari Pahlawan, ya. Sangat menarik melihat sepeda ontel dengan baju yang masa lalunya, begitu ya, masa lalu Indonesia, plus juga kadang-kadang pakai baju pejuang begitu. Iya. Nah, itu semangat apa yang dibawa oleh sepeda ontel ini sebetulnya? Yang pertama kita memberikan satu contoh sejarah buat adik-adik kita yang belum tahu. Gini loh, pakaian semasa zaman perang kita menggunakan pakaian seperti ini, bawa bambu runcing ataupun dari tentaranya, militernya dia menggunakan transportasi sepeda gitu. Nah di sini walaupun kita nggak dapat pakaian, kita bisa duplikat dalam arti ya kita ke tukang jahit, kita beli bahan, lalu kita jahit seperti pakaian zaman dulu. Nah, jadi biarpun muda usianya, tapi pengalaman untuk menghadapi itu masa lalu ya, atau pengalaman untuk mempelajari masa lalu itu ada di setiap jiwanya komunitas sepeda ontel. Begitu ya. Betul. Jadi meskipun muda usianya, pengalaman untuk mengetahui sejarahnya jauh lebih
lama dari yang sudah tua dong ini ya. Iya. Nah, kalau syaratnya sepeda ontel itu harus punya sepeda ontel. Nah, itu susah nggak nyarinya? Saya kok tanya ke tukang sepeda, jarang itu dapat sepeda ontel. Jadi kalau kita sebetulnya mau masuk komunitas itu, yang pertama sarannya harus ada ontel. Kalau nggak ada ontel nanti gimana? Motor nggak boleh ya? Ya nggak boleh kan, harus kita ontel. Oke. gitu. Nah, sepeda ontel itu dapatnya di mana kalau sekarang ini kita Kalau ingin sekarang bergabung? ini banyak teman-teman kita juga yang mungkin ada juga yang lebih dari satu untuk dijual bisa. Oh, jadi harus menemui atau menghubungi komunitas sepeda ontel bahwa kita mencari sepeda ontel juga. Betul. Dan setelah punya kita minta bergabung ya, begitu ya. Gitu. Oke. Nah, apakah ada iuran atau bagaimana untuk komunitas ini? Kalau untuk iuran itu saat ini kita tetap ada, tetapi kita tidak nominalkan besarnya. Jadi sistemnya kayak kolek-kolek aja, pakai topi dibuka itu putar gitu. Nanti uang itu dikumpulkan, suatu ketika dari teman-teman atau ada yang sakit atau uang itu bisa dikeluarkan gitu. Dan yang penting duit ini tetap kita kelihatan tidak tertutup untuk jadi ada keterbukaan, transparansi gitu, dari pengelolaan keuangan ya. Gitu. Luar biasa. Jadi ada semangat gotong royong. Betul. Begitu ya. Dan kalau sedang turun ke masyarakat, artinya sedang melakukan perjalanan bersama, itu biasanya mendatangi komunitas-komunitas lainnya di daerah atau bagaimana ini? Saling bersilaturahmi atau? Yang pasti kita setiap wilayah itu seperti Jakarta, terus kita lari ke Cikampek, terus ke Cirebon sampai ke Surabaya, itu tetap ada komunitas. Sambung terus. Sambung menyambung ya. Jadi kita nggak ada lelah ya. Nggak ada lelah gitu. Sampai kemarin kita punya event di Bali, itu perjalanannya kurang lebih berapa hari saya lupa ya gitu. Tapi kita bersepeda. Jadi dari pagi sampai menghayati perjuangan masa lalu. Betul, ya. Itu. Terus tidak tidur di hotel gitu atau kita? Enggak, kita waktu itu ada tempat, jadi panitia dikasih tempat, jadi goes yang menggoes selesai istirahat, besok dilanjut lagi sampai ke Bali, Jakarta, Bali. Jadi ke rumah-rumah orang yang juga komunitas sepeda ontel juga betul, menyediakan gitu. Jadi pemirsa, itulah makna gotong royong ya yang kita kita temukan di dalam komunitas sepeda ontel. Sejauh ini yang harus kita terus pelihara dan juga terus kita semai untuk Indonesia hari ini. Ya, Mas Saimun, terima kasih sudah mampir ke tempat kami dan juga nantinya mencicipi makanan. Semoga tetap sehat selalu dengan goes, dan terima kasih atas semua informasinya. Dan pemirsa, kita akan kembali setelah ini dan menghadirkan narasumber lainnya. Tetap di Sultan TV. Yang pertama, Sasa tepung bumbu dengan vitamin dan mineral. Ini yang paling laku. Tepung bervitamin dan bermineral. Cobain deh, semua pasti ketagihan. Sasa tepung bumbu untuk Indonesia lebih sehat. Yang pertama, Sasa tepung bumbu dengan vitamin dan mineral. Ini yang paling laku. Tepung bervitamin dan bermineral. Cobain deh, semua pasti ketagihan. Sasa tepung bumbu untuk Indonesia lebih sehat. Ya pemirsa, tadi kita sudah menikmati bagaimana caranya membuat makanan nasi oyek. Dan di segmen ini kita hadir di sini dua tamu kita, yaitu Ibu Widya, beliau peneliti makanan, sejarah makanan, dan Bapak Bagio, beliau ketua dari Kuliner Indonesia yang mengangkat kearifan lokal makanan di Indonesia. Nah, kita akan bincang-bincang tentang sejarah makanan dan sejarah tradisi kuliner di Indonesia. Kita sudah lihat tadi ya di sini ada makanan yang tadi yaitu nasi oyek dan ditemani dengan sayur gulai
gulai daun singkong. Wah, ini makanan yang dibilang itu cukup sederhana, tapi hari ini makanan itu sudah jarang ditemukan, terutama nasi oyek. Jadi sejarah nasi oyek ini tuh nasi dari singkong, dan nasi dari singkong ini di sini kita lihat ada diberikan bumbu-bumbu, dan khususnya terima kasih ya kepada Sasa yang telah dukung program ini dengan bumbu-bumbu dari Sasa. Nah, kita bisa lihat itu ada ayam goreng dan juga ikan asin, tahu tempe ya, dan juga sambal ya. Rangkaian makanan ini adalah sekaligus menampilkan suatu nilai yang sudah lama sekali ada di Nusantara. Nasi oyek merupakan nasi singkong. Kita juga bisa melihat modifikasi bentuk nasi atau makanan pokok di luar beras. Selain dari singkong, kita juga tahu ada nasi jagung, dan juga ada yang dari kita lihat lagi dari jenis-jenis yang lain yang mungkin kita akan gali nih dari para narasumber. Ya, Mbak Widya ini ya, sejauh mana nih Mbak Widya kita bisa dapat informasi tentang apa itu sejarah makanan di Nusantara ini? Bagaimana Mbak, apa yang diteliti oleh Mbak Widya selama ini? Kalau sebenarnya kalau saya itu meneliti makanan, perilakunya, background, jadi yang terkait dengan culture dan makanan gitu. Sejarahnya juga pasti, karena culture itu kan terkait dengan sejarah gitu. Yeah. Nah, terus yang untuk oyek ini menarik gitu, karena memang ini ada di bagian-bagian daerah tertentu di Jawa Tengah, nggak semua tuh ada, atau sebutannya bisa beda. Di daerah ini disebut oyek, kemudian di daerah lain disebut yang lain gitu. Tapi bahan bakunya sama, itu singkong. Nah, yang menarik adalah ini adalah makanan yang dahulu sudah ada, memang lama ada, asli dari tempat kita, karena kita kan singkong itu mudah tumbuh dan di daerah manapun mudah ya tumbuh, sehingga masyarakat tuh dengan mudah membuat ini, mengolah atau orang biasa bilang tiwul gitu ya. Iya. Kalau nasi tiwul ya, saya kenal nama itu ya. Nah, karena sebenarnya ini mirip-mirip itu gitu. Disebut oyek karena ini rata-rata di daerah Kebumen, sekitar daerah sana gitu. Nah, yang menarik ini adalah makanan-makanan ini yang ada ini sebenarnya itu diambil dari yang ada di daerah sekitar situ. Jadi bertumbuh di daerah itu. Ini kan kita bicara tentang makanan, sejarah makanan dan perjuangan gitu yang menyertai perjuangan para pahlawan kita, terutama waktu perang gerilya misalnya gitu. Nah, di sini nasi oyek ini ternyata menjadi salah satu kesukaannya Panglima Besar Jenderal Sudirman gitu. Waduh. Nah, jadi kok menarik, kenapa? Jadi di masa itu di setiap daerah itu punya keistimewaan, makanan keistimewaan yang menemani mereka tuh, menemani pahlawan-pahlawan itu gitu. Nah, macam-macam. Tapi menemaninya itu sesuai dengan daerahnya di situ. Jadi bisa jadi karena banyak singkong di sini, terus banyak undi-undian gitu, maka masyarakat sekitar waktu itu kan ada dapur umum ya, terus kemudian atau mangsa nyanguninya gitu ya, memberikan ininya ke mereka, itu ya makanan-makanan yang sekitar itu ada gitu Mbak. Jadi benar-benar itu asli dari daerah situ. Begitu mereka berpindah lagi atau pahlawan di tempat lain lah gitu ya, misalnya di Aceh gitu atau di mana gitu, itu beda, mereka ambil dari umbi-umbian dari kebun atau hutan setempat gitu. Nah, itu banyak jenisnya lah, kira-kira palawijanya seperti itu gitu sih Mbak. Oke, kalau dari namanya oyek gitu, itu satu daerah di mana yang menyebutnya itu oyek, ataukah ada yang nyebutnya tiwul atau bagaimana itu? Ini sih kebanyakan daerah sekitar Kebumen gitu itu ya. menyebutnya oyek ya. Dan tiwul itu di daerah Jogja mungkin ya. Jogja, Solo itu dia sebutnya tiwul gitu. Cara mengolahnya sama? Cara mengolahnya sama. Jadi yang nggak gampang sih ininya gitu. Jadi proses untuk membuat menjadi singkong, diolahnya itu mungkin kalau orang buat kita susah karena udah ada yang praktis gitu. Jadi kalau yang mereka dulu tuh lebih
lebih benar-benar diolah dari awal gitu kan. Dari bahan kalau kita sekarang banyak yang misalnya tiwul instan dan sebagainya udah berupa beras, ini udah bentuknya juga udah seperti beras gitu ya. Tapi sama itu singkong juga. Jadi taste-nya tes singkong sih sebenarnya. Ada manis-manisnya gitu. Dan ini menarik Mbak. Artinya begini, kalau itu makanan selalu dikonsumsi oleh para pejuang kita dulu. Nah, terkait dengan daerah yang misalnya ya dilalui oleh para pahlawan yang gerilya ya, yang dengan cara gerilya, misalnya Jenderal Sudirman, itu kan pindah dari satu tempat ke tempat lain, dan itu apakah dulunya memang dia membawa bahan baku itu atau masyarakatnya biasanya yang memasakkan untuk mereka begitu, atau bagaimana itu dulu? Pasti mereka ada bawa gitu ya, pasti bawa bekal karena nggak tahu berapa lama ininya, adanya seperti apa, perjalanannya seperti apa, tapi ada bekal dan plus setiap kali mampir ke tempat daerah-daerah tertentu gitu, itu ada yang mensupport itu. Nah, itu yang menarik adalah ternyata mensupport itu punya makanan yang mirip-mirip ya. Mungkin tapi sebutannya saja mungkin beda, di sini oyek, di sini apa. Jadi gitu seperti ya. nyambung gitu, seperti nyambung. Nah, jadi, kalau bahan dasar atau makanan pokoknya gitu, apakah hanya beras satu sisi ya, tapi ada beras lain nggak? Misalnya kayak rengginang gitu, itu kan beras yang dikeringkan gitu. Itu bagaimana? Itu ada juga, tapi itu model yang olahan, jadi mereka dibawa sangunya itu ya, yang dari riset yang saya baca itu dari literatur juga gitu. Misalnya contoh pisang rebus, gitu, jagung yang rebus dan sebagainya, karena mereka kan juga kompornya pakai kompor kayu ya kalau misalnya di tengah hutan atau apa gitu dengan keterbatasan. Jadi mereka dibawakan itu kayak umbi-umbian, palawija. Nah, kalau kayak singkong ini itu juga hampir ada di banyak daerah gitu dan mudah sekali gitu kan, tinggal ambil nasinya dibuat singkongnya dibuat jadi semacam nasi bahan utamanya gitu ya. Kemudian daunnya itu dibuat ini cuma kita udah agak mewah dibuatnya gulai gitu ya. Udah jadi gulai. Awalnya dulunya kalau singkong diapakan bisa itu di masa lalu? Bisa kalau kita di Jawa Tengah bilangnya oblok-oblok gitu ya. Nah, itu udah dikasih kelapa aja udah enak gitu, udah kelapa, cabai dikit gitu itu udah rasanya udah enak gitu. Atau mungkin tanpa apa-apa, misalnya singkong saja dengan bumbu apa yang bisa tahan lama dibawa dan kering gitu ada? Mungkin buntil kayak gitu. Oh, kalau buntil udah olahan ya, udah olahan itu tuh malah sepertinya agak susah karena dia ada unsur santannya. Dia gampang basi ya. Iya, jadi mereka bawa seperti ini, misalnya singkong direbus gitu, itu udah oke banget. Pisang gitu direbus itu udah oke gitu. Jadi kalau yang olahan gini biasanya tuh yang dari penduduk buat. Karena mereka kan nggak sempat buat. Jadi makanan pokok yang di masa lalu itu ada bisa disebutkan begitu Mbak Widya. Jadi seperti nasi singkong, nasi jagung, ada nasi lagi jagung, kan? Kebanyakan sih rata-rata itu ya. Kalau ubi bisa tidak? Ubi bisa. Tapi waktu dulu kan mereka nggak buat sebagai nasi ya. Nggak, lebih ke arah makanan yang olahan berikutnya diolah gitu. Jadi, atau dimakan begitu aja. Singkong dan jagung gitu ya. Yang diolah menjadi semacam nasi ya. Yang tahan gitu ya, tahan lama disimpan. Karena jagung kan tahan. Asal nggak kena santan, nggak disimpan basah gitu ya. Itu dia tahan. Singkong ini juga gitu. Jadi, artinya masa lalu masyarakat kita itu tidak makan beras gitu. Iya. Kebanyakan sih dulu itu mungkin ada sedikit itu mewah gitu ya. Zaman dulu itu mewah gitu. Ya mereka makan ini. Jadi sebenarnya orang biasa makan tiwul, makan apa. Cuma generasi yang sekarang ini kan karena kita udah setelah kemerdekaan ya. Setelah kemerdekaan. Padahal aslinya kemerdekaan itu singkong itu loh. Iya. Jadi singkong itu perjuangan kita ya, lambang perjuangan kita. Terima kasih Mbak Widya. Mas Bagio ini orang paling sibuk nih saya tahunya. Ya, Mas Bagio ini adalah pimpinan dari Kuliner Indonesia. Nah, sejauh ini bisa dijelaskan Mas, Kuliner Indonesia itu bergeraknya di bidang makanan tradisi kah atau mengelola UMKM kah atau bagaimana? Ya, terima kasih sebelumnya sama Mbak Lili, luar biasa di acara Hari Pahlawan. Diskusi ini menjadi diskusi interaktif yang menurut kami dari Aliansi Kuliner Indonesia sebuah momen yang indah bahwa ternyata kita tuh masih cinta kuliner etnik Indonesia.
sekedar informasi dari kami, Aliansi Kuliner Indonesia adalah sebuah perkumpulan yang isinya pelaku kuliner, restoran, rumah makan, dan juga catering, serta yang lebih utama adalah saat ini digaungkan oleh pemerintah untuk membina UMKM. Nah, kita juga membina UMKM. Aliansi Kuliner Indonesia berdiri kurang lebih 4 tahun lalu, itu sekitar tahun 2018, dan alhamdulillah Mbak Lili, kita sudah semua provinsi ada perwakilan. Jadi sudah berapa provinsi? Sekitar 34 Mbak Lili. Waduh. Sudah 34. Dan Hampir yang seluruh lebih Indonesia ya itu, yang lebih menarik lagi, respon dari teman-teman kita di luar negeri ya, sudah hampir lebih lebih dari 10 titik di luar negeri. Ya, Mbak Wit ya. Dan itu ada perwakilan-perwakilan, di mana perwakilan kita kalau di provinsi itu namanya Korwil, sedangkan kalau di bawahnya lagi di kabupaten atau kota Korda. Kemudian kita juga ada gerak-gerak kreatif. Di satu sisi juga ada garda reseller. Dan untuk kegiatan-kegiatannya sendiri seperti yang kita saksikan saat ini, dengan talk show, kita juga ada seminar, ada pelatihan-pelatihan, serta yang lebih utama kita juga dalam waktu dekat dan sebelumnya sudah berlangsung adalah Basar UMKM. Tapi kita juga mengedepankan Basar atau kita membantu produk UMKM itu bukan hanya sekedar membantu, tetapi juga kita ngebina. Nah, di situ ada seperti pembuatan foto, terus konten-konten medsos. Di satu sisi juga ada informasi pendanaan, dan yang lebih penting lagi adalah pembinaan berkelanjutan. Mereka kita support baik marketnya secara digital dan online. Jadi Aliansi Kuliner Indonesia ini luas. Selain kita membina kuliner etnik, kita juga membina pelaku-pelaku pangan, terutama UMKM yang memang diinginkan oleh pemerintah untuk maju bersama. Itu Mbak Lili. Waduh, luar biasa ya. Jadi semangatnya kuliner Indonesia itu sebetulnya adalah mengumpulkan berbagai kekuatan dari berbagai provinsi ini, khususnya yang untuk tradisi makanan, begitu ya. Nah, kalau dilihat dari kemajuan dari 4 tahun lalu sampai hari ini, bisa dijelaskan begitu Mas Bagio, kebanyakan dari UMKM ini senangnya kalau itu makanan ya, kan kita ada kategorinya ya. Misalnya ada seperti snack ya, makanan jajan pasar misalnya. Ataukah seperti industri makanan yang sudah lebih cepat saji begitu, atau yang sekarang ini lagi in-nya itu malah restoran begitu. Jadi Kulin sendiri adalah sebuah perkumpulan yang berisi yang tadi saya jelaskan, restoran, rumah makan, tapi kita juga mengedepankan dari pengusaha-pengusaha kecil Mbak Lili. UMKM. UMKM. Contohnya ini snack yang di depan luar biasa banget nih Mbak Lili. Ada jajan pasar, jajanan pasar etnik. Nah, kami membentuk namanya Jantara, Jajanan Nusantara. Nah, itu dengan komunitas UMKM, kita support dengan marketnya. Jadi, ketika kayak pribadi kenal dengan hotel, restoran, rumah makan, produk-produk UMKM ini harus dititipkan di tempat-tempat strategis. Artinya disalurkan juga begitu ya. Itu niat kami. Jadi Kulin itu, Aliansi Kuliner Indonesia atau Kulin itu tidak hanya sekedar mengumpulkan komunitas dan seremonial, tapi juga support yang lain. Termasuk alhamdulillah Mbak Lili, kita sekarang sudah punya sekolah loh, ya Mbak Wit ya, namanya Kulin Institute. Di mana Kulin Institute. Ya, sudah berbentuk legal juga. Dan kalau Kulin kan ya perkumpulan. Jadi di dalam sekolah itu yang boleh mendaftar kan untuk belajar itu apa saja, Mas? Seluruh anggota Kulin. Seluruh anggota Kulin boleh belajar untuk memperbaiki kemampuan mereka di bidang kuliner begitu? Ya, benar. Selain bidang kuliner, kami juga mengedepankan sertifikasi. Karena sertifikasi itu ada 3. Sertifikasi usaha, sertifikasi produk, dan sertifikasi kompetensi. Nah, ya, misalnya ada rekan saya tuh sedang usaha membuat makanan kecil ya, seperti jajan pasar ini. Nah, ini kan hasil dari rekan saya juga begitu ya, yang memang berjualan jajanan pasar. Nah, artinya bisa mendaftar ke Kulin dan kemudian
mendaftarkan diri begitu ya sebagai anggota Kulin, dan nantinya akan ada kemampuan misalnya bagaimana mengemas ini supaya lebih unik lagi dan mungkin lebih cantik lagi ya, dan bagaimana bisa jadi masuk ke seperti patisserie di hotel gitu. Ya, memang lihat kami seperti Mbak Lili sampaikan bahwa apa yang ada di jalanan, apa yang ada di pasar itu kita angkat semuanya, tapi tentunya dengan kualitas yang baik gitu. Dan akhirnya produk kuliner etnik Indonesia akan dikenal secara nasional hingga dunia. Jadi lebih naik kelas ya. Naik kelas ini sangat menarik nih. Dan kembali ke Mbak Widya, saya dengar Mbak Widya ini juga selain sebagai peneliti, juga peneliti kuliner ya, juga langsung menerjunkan diri dalam bisnis kuliner nih Mbak Widya. Bisa dijelaskan itu Mbak Widya restoran kah atau apa ini Mbak Widya yang kelola? Jadi saya kelola ada catering dan ada resto yang namanya Dandang Gula. Ini memang melestarikan resep-resep, awalnya sih resep dari keluarga gitu ya, mulai dari satu selat Solo gitu, dari turun temurun tuh udah 3 generasi. Terus kemudian karena saya suka makan, sebenarnya tuh saya dari hobi dari kuliner ya, hobi kuliner, menjelajah tempat. Oh di sana ada tempat enak, di mana, di sini, sampai jelepit gitu ya. Terus saya cari gitu, saya cari, terus kemudian pengen tahu kayak apa sih makanan apa, coba ini itu, terutama yang khas daerah situ. Misalnya di Solo gitu, di Solo tuh ada nasi langgi gitu. Ada desa-desa tertentu yang dia produksinya nasi langgi aja. Terus nasi liwet juga gitu. Nasi liwet tuh ada terahnya gitu ya. Ini terah Wongso Lemu. Terus ini terah ini. Nah itu saya pelajari, sama-sama nasi liwet tapi taste-nya beda. Ya, terutama di kayak semacam rempah yang digunakannya ya. Dia santannya seperti ini, dia cara ngolahnya ini. Jadi kita kaya sekali gitu. Nasi liwet aja ada berbagai macam, banyak. Sama seperti soto. Soto itu kan ada ratusan gitu macamnya soto itu. Nah itu buat saya menarik. Jadi saya tulis di resep-resep itu, saya bukukan juga. Nah tapi yang tadi tuh yang membuat saya ini adalah saya harus punya tempat untuk saya memahami kayak apa sih usaha kuliner itu. Jadi waktu itu seperti saya eksperimen juga ya. Nah selain, kebetulan yang suka makan tuh hanya saya, dan bukan saya dan suami saya, tapi kita keluarga besar tuh suka makan, ngumpul bareng ngerobain di mana-mana gitu. Akhirnya daripada kita makan terus, yuk kita bikin aja resto gitu. Ayo terus coba. Tapi kebetulan memang keluarga saya banyak di Solo, Jogja itu memang usahanya di kuliner. Jadi memang sudah warisan turun-temurun keluarga. Jadi kalau nggak di catering, buka resto lah, buka apa gitu ya. Jadi mereka punya kekhasan masing-masing. Nah jadi kekhasannya saya apa gitu. Nah itu akhirnya saya kembangkan. Menunya di tempat saya itu Joglo Semar, Mbak. Jadi Jogja, Solo, Semarang. Menu-menu Jogja, Solo, Semarang. Jadi gudegnya itu gudeg juga macam-macam. Jogja beda sama Solo, beda sama Semarang. Walaupun gitu. namanya sama-sama gudeg, tapi beda cita rasa. Betul. Nah di Jogja aja gudeg itu macam-macam. Bahkan ada gudeg dari kembang kelapa gitu. Terus itu khas banget gitu. Terus ada gudeg kadang disebut gudeg kayu, gudeg ini, gudeg itu, banyak sekali dan macam-macam ya. Gitu sama di Semarang juga gitu, di Solo juga. Nah saya ambil kira-kira mana yang suka. Nah menu-menu yang ada di tempat saya itu adalah ya hasil dari riset dari tempat-tempat itu, gitu sih. Menarik sekali. Jadi restonya boleh tahu Mbak, ini di mana, namanya apa gitu, dan keunikan apa yang diangkat dari resto tersebut. Selain makanan tradisi, apakah juga ada atmosfer tradisi di dalam ruang restonya itu ya? Jadi sederhana sih, resto saya namanya Dandang Gula, itu juga diambil dari falsafah Jawa, lagu ya, itu lagu di tahapan tahapan manusia itu ada beberapa tahap. Ini tahapan yang berikutnya yang dimana manusia itu udah mulai mapan dan harus memikirkannya tuh di atas lagi, yang di atas lagi kelak kalau kita. Jadi Dandang Gula itu tembang ya? Tembang, iya, tembang. Tapi orang suka keliru Mbak, bilang dandang tempat gula gitu. Kalau anak-anak sekarang nggak ngerti gitu. Saya bilang enggak, ini tembang dari lagu, saya bilang gitu. Ya, jadi ada filosofinya itu, di mana kita dirikan itu, ini udah satu tahapan lagi dalam kehidupan, kita harus memikirkan yang di atas dan juga berbagi buat sesama gitu. Jadi ada falsafahnya itu. Terus kalau boleh tahu Mbak, falsafah Dandang Gula itu jadinya
ada berapa tahapan manusia gitu menurut Dandang Gula ini? Jadi kan ada tahapan di mana manusia itu bertumbuh, dia bertumbuh diri sampai mencari material gitu ya, sampai memenuhi kehidupan itu gitu. Itu kalau di psikologi ada tahapannya kayak Maslow gitu ya. Nah, ini tahapannya adalah tahapan di mana dia secara spiritual gitu ya, secara spiritual tuh harus mencapai proses ke arah sana gitu. Jadi jadi lebih berpikir kepada nilai kemanusiaan. betul gitu. Jadi saya juga filosofinya mau dengan Dandang Gula ini saya mau berbagi gitu. Jadi ada program-program misalnya Jumat Berkah gitu. Nggak pernah berhenti kita setiap hari Jumat Jumat malam itu saya dengan komunitas nasi bungkus. Dulu kan nasi bungkus Jakarta, sekarang nasi bungkus Tangsel, Tangerang Selatan itu berbagi itu Waduh, ini selalu sangat menyentuh ini. berbagi nasi bungkus ke di area di sana itu yang salah satu bentuknya. Ada yang lain-lain lagi, misalnya ada activity yang Bu kita mau ini tapi kita cuma budgetnya sekian, mau bikin ke panti asuhan atau apa, oh ya udah. Jadi bukan melulu soal keuntungan sih itu. Karena berbagi itu apalagi di masa sekarang ya, Mbak Widya, itu kan saat pandemi ini berbagi itu adalah juga sekaligus membantu lingkungan sekitar. Karena kalau kondisinya mereka juga dalam keadaan sulit, maka kita akan saling gotong royong lah. Nilai gotong royong itu yang paling dibutuhkan saat ini. Gitu. Jadi ya bagusnya puji Tuhan lah ini lancar, nggak pernah berhenti. Walaupun mungkin kalau pas lagi dananya terbatas ya udah menunya telur lah gitu. Kalau lagi ini menunya lele, ini gantian nanti apa ayam atau apa gitu. Jadi kita ini tapi selalu rutin beri. Itu salah satu contoh gitu. Terus yang lain ya banyak lah beberapa aktivitas yang lain. Termasuk misalnya saya pengen ini juga menjadi ajang perkenalan untuk anak-anak muda gitu. Jadi contoh nasi kuning nih Mbak. Nasi saya perkenalkan pakai besek gitu, nasi kuning besek. Ternyata laris loh gitu. Mereka suka packagingnya karena ternyata anak-anak muda sekarang itu mereka juga senang uniknya ya. Iya, satu unik, kedua wah ini bagus nih tante gitu, manggilnya udah tante gitu ya. Karena di bawah itu seumur anak saya gitu. Yang kemasannya itu ini lingkungan. Ramah lingkungan, karena dengan adanya besek itu atau itu kan dari bambu ya, dan itu ramah lingkungan. Lagi pula kembali lagi mengangkat kearifan lokal ya. Betul. Nah ternyata diterima. Nah, ini menarik ini Mas Bagio. Jadi soal kearifan lokal nih, kita kan ini di dalam frame Hari Pahlawan. Pahlawan-pahlawan kita berjuang untuk yang namanya merdeka, dan merdeka itu artinya bebas untuk bisa makan, mengatur makanan kita sendiri. Salah satu dan kita tidak tergantung pada makanan orang lain. Betul. Jadi makan itu satu yang utama ya. Makanan itu satu yang utama, sampai titik darah penghabisan pun kita tidak mau dijajah lagi karena kemandirian pangan ya, atau makan ini ya. Nah, terkait dengan hal tersebut, kearifan lokal kita itu kan yang kita angkat ya. Kita kembali lagi pada identitas Indonesia. Terkait dengan hal ini, saya ingin menanyakan kepada Mas Bagio dan juga kembali nanti kepada Mbak Widya terkait dengan identitas nasional, Mas. Kira-kira pandangan Mas Bagio terhadap apakah masyarakat Indonesia saat ini masih terpanggil nggak ya gitu untuk ya halo, saya ini orang Indonesia dan saya suka makanan Indonesia dan saya akan makan apa yang dulu keluarga nenek moyang kita makan misalnya, atau apa yang dulu pejuang kita makan gitu. Tertarikkah akan ke sana atau bagaimana Mas? Ya, terima kasih Mbak Lili. Kita sepakat Indonesia kaya raya. Walaupun dari Sabang sampai Merauke kita berbeda-beda tetap satu, dan dari ujung dari Sabang sampai Merauke itu berbagai macam kuliner tersedia, dari minumannya, makanannya, snack, jajanan pasar, dan hingga penata laksanaannya punya seni tersendiri, dan juga dari peralatan dan perlengkapan seperti yang kita lihat. Iya, ada dari sebuah bokor, ada sebuah keunikan tersendiri. Bangsa yang besar Mbak Lili adalah bangsa yang selalu memiliki jati dirinya sendiri. Kami berharap
dengan Aliansi Kuliner Indonesia dengan ide-ide kreatif selalu menggaungkan kepada anak-anak muda, ternyata menu-menu kuliner etnik Indonesia dan minumannya tidak kalah dengan asing. Dan sekarang adalah saatnya kita berjuang seperti Mbak Lili bilang, kita berjuang sampai titik darah penghabisan untuk mensosialisasikan bahwa kearifan lokal Indonesia itu ternyata luar biasa. Dan alhamdulillah Mbak Lili, kalau kami lihat ya anak-anak muda sekarang nih sudah mulai nih Mbak Lili lihat, sudah agak bergeser ketika ada angkringan, dia mulai nongkrong di angkringan. Nah, ini yang menarik ya. Terus lebih baik ke angkringan daripada kita misalnya nongkrong di kafe yang bernuansa internasional misalnya. Ya. Terus kopi juga, terus ada ide kreatif dari anak muda membuat jamu, dibuat konsep kekinian. Dan kita juga punya program namanya Peracik Rampak Indonesia. Nah, Peracik Rampak Indonesia. Itu bersama Gerakan Desa Mats, Parampah namanya. Itu pun juga akan kita naikkan. Jadi kalau orang luar ada namanya bartender, terus kopi barista. Kita punya namanya Parampah dan kita akan gaungkan. Karena kenapa Mbak Lili? Belanda, Portugis, semua yang jajah Indonesia itu dulu adalah cari rempah. Betul. Kenapa kita malah tidak lagi menggunakan rempah untuk ini yang akan kita giring, identitas kita. Kita giring identitas kita bahwa orang luar negeri pun harus melihat bahwa Indonesia itu punya potensi. Dan saya senang Mbak ketika kita di pariwisata atau nginap di hotel, sekarang sudah tersedia menu-menu etnik. Dan yang lebih ada senang, teh poci, dan lebih senang lagi ketika ternyata orang bule pun mulai menikmati dengan menu kuliner etnik Indonesia. Artinya bahwa ternyata kita tidak kalah, dan ini adalah perjuangan kita untuk terus mensosialisasikan, dan akhirnya nanti dunia akan melihat bahwa kuliner etnik di Indonesia itu luar biasa. Itu paling. Aduh, terima kasih Mas Bagio masukan dan pemikirannya, dan juga Mbak Widya, terima kasih untuk share kita hari ini. Ya pemirsa, demikian tadi Mbak Widya dan Mas Bagio yang telah memperjuangkan selama ini apa itu namanya tradisi kuliner Indonesia, dan kita akan coba ikuti semangatnya untuk menjaga kelestarian tradisi Nusantara. Yang pertama, Sasa tepung bumbu dengan vitamin dan mineral. Ini yang paling laku. Tepung bervitamin Dan bermineral. Cobain deh, semua pasti ketagihan. Sasa tepung bumbu untuk Indonesia lebih sehat. Yang pertama, Sasa tepung bumbu dengan vitamin dan mineral. Ini yang paling laku. Tepung bervitamin Dan bermineral. Cobain deh, semua pasti ketagihan. Sasa tepung bumbu untuk Indonesia lebih sehat. Bertemu lagi dengan segmen selanjutnya di tema masakan masa perjuangan. Ya, hadir bersama saya adalah Mbak Eri. Ya, beliau ini adalah jurnalis, tapi juga peneliti sejarah. Nah, Mbak Eri ini tadi kita terima kasih juga kepada Sasa yang sudah membantu mendukung bumbu-bumbuan, dan itu produknya bumbu tradisional juga ya, dan ada di tengah kita ini Mbak Eri ada nasi oyek ya, dan juga ada penganan lain ya, tahu tempe, dan juga dari teri yang digoreng dengan bumbu-bumbu tersebut ya. Ini nasi oyek ini menarik nih Mbak Eri. Udah kayak kita lagi grill ya nih benar. Iya. Menunya. Nah, kaitannya dengan perang gerilya nih, dan kita memperingati Hari Pahlawan, dan tentunya kita mengingat semua kenangan dan masa lalu yang sebetulnya pahit, yaitu masa lalu perjuangan.
tapi buahnya adalah manis, yaitu kemerdekaan Indonesia. Dan perjuangan yang telah membuahkan hasil ini tentu saja dicapai dengan darah dan air mata oleh para nenek moyang kita, pendahulu kita, para founding fathers kita. Nah, terkait dengan nasi oyek nih Mbak, bagaimana penelitian Mbak Eri selaku peneliti juga di bidang sejarah selain jurnalis melihat nasi oyek ini, apakah para pejuang kita berhasil survive begitu ya, dan punya kekuatan gitu karena makan nasi oyek ini sehingga bisa mengusir penjajah dari bumi Indonesia ini? Bagaimana Mbak? Ya, ini nasi oyek ini emang menarik ya. Dia terbuat dari singkong. Jadi kalau kita mau rata-rata sepejuang di Indonesia tuh suka nasi oyek, karena memang ini nasi yang dimakan pada saat masuk hutan. Nah, ada cerita menarik soal nasi oyek. Jadi kapan sih nasi oyek mulai tadi kan ada cerita Sudirman suka dengan nasi oyek. Tapi kapan Sudirman mulai makan nasi oyek? Nah, pada saat agresi militer kedua, ketika Sudirman masuk ke hutan bersama pasukannya dan rata-rata pejuang di Indonesia, nah nasi oyek ini nih mulai mengambil perannya. Gitu. Jadi ketika mereka sudah masuk ke hutan, itu kan lama ya. Jadi Biasanya gerilya itu polanya bagaimana sih? Bisa dijelaskan nggak? Misalnya kita ambil jalurnya jalurnya Jenderal Sudirman ini, dari mana kemana yang paling dikenal sekarang ini? Kalau Sudirman kan dia jalurnya tuh menyusuri hutan-hutan di Jawa Tengah sampai ke Jawa Timur. Oh, sampai juga di Jawa Timur ya? Iya, sampai ke Jawa Timur. Nah itu kan tentu dia bawa perbekalan pasti habis kan. Nah ketika pada saat mulai agresi militer kedua, ini ada anggotanya Sudirman yang dia keluar dari hutan karena makanan udah mulai menipis nih, udah mulai masuk hutan semua, udah masuk hutan berhari-hari, berminggu-minggu. Nah di sanalah mereka mendapatkan nasi oyek dari masyarakat. Dan apakah di hutan-hutan di Indonesia ini singkong itu mudah ditemukan? Singkong itu biasanya kan ditanamnya di sekitar dekat desa. Di mana ada desa, di situ pasti penduduk ada menanam singkong. Artinya kalau udah sampai di hutan, singkongnya pasti mereka tidak ada. Sedikit ya, mereka masuk hutan, sesekali keluar hutan masuk ke desa untuk dapat atau singkong. ada kurir yang dikirim kurir ya, bisa kurir mereka bisa juga menyamar, pokoknya ya bagaimana caranya supaya tidak tertangkap oleh lawan begitu ya, dan kemudian mengambil bahan nasi oyek itu ya. Nggak hanya kurir ya, dalam beberapa saya ngobrol dengan pejuang yang dulu mengikuti Sudirman juga kerap keluar ke desa yang dekat hutan, berinteraksi dengan masyarakat, atau cerita, kebetulan dapat saya juga hutan perang. Jadi begitu dia masuk hutan, ketika ada desa-desa, dia juga ikut berinteraksi sama masyarakat, berinteraksi, mengobarkan keinginan kita harus merdeka, kenapa kita harus berjuang segala macam, kayak gitu. Nah pada saat mereka keluar itulah masyarakat memberikan makanan nasi oyek, telur asin, dan bahkan ayam juga. Nasi oyek ini enaknya bisa dimakan manis dan asin begitu ya? Iya, dia bisa dimakan dengan berbagai cara, manis bisa, asin bisa. Dia benar-benar memberikan energi para gerilyawan. Sebenarnya ada lagi satu ya, legok. Legok Kalau ini itu jenisnya apa itu? Kalau ini saya dapat cerita dari bapak saya. Jadi dia itu sagu dikukus, kemudian makannya sama kelapa yang juga dikukus sama gula. Kenapa dikukus? Karena supaya tahan lama. Oh, kalau dikukus itu tahan lama? Tahan lama. Jadi ketika dia masuk hutan, dia dari desa nih udah dapat nih legok. Jadi dia bisa dimakan untuk berapa hari. Gulanya kan menambah kuat. Nah, kalau dilihat nasi oyek ini sangat bermanfaat begitu di daerah Jawa Tengah misalnya, di daerah Jawa Timur itu nasi
nasi singkong ini atau nasi jagungkah yang lebih banyak digunakan oleh para pejuang gitu? Nasi jagung sama nasi singkong sama ya. Sama-sama penting. Sama-sama penting bagi Tapi mereka kalau pada dilihat saat itu. dari sejarah, makanan beras itu langka atau bagaimana? Mahal sekali di masa kolonial. Pada saat perang itu kan sulit ya, beras itu sulit. Beras itu jadi apa sih? Jadi barang yang agak mewah ya pada saat itu. Bukan, bahkan misalkan pada saat Jepang masuk, beras pun diambil buat mereka. Karena buat asupan para tentara Jepang. Nah, tapi kan pejuang-pejuang masih punya jagung, nasi jagung, nasi singkong. Nah, jadi di situ tuh perannya kuliner jagung dan singkong buat gerilyawan. Menarik juga singkong ini biasanya ditanam dengan sembarang begitu ya. Iya, Daunnya bisa dibuat sayur ya. Di sini kan singkongnya yang sebagai umbi itu jadi oyek, sedangkan sayur singkongnya Jadi sayur. Jadi Makanya bareng nasi oyek. sebetulnya ketemu tuh umbi dengan daun-daunnya gitu ya. Jadi sekaligus kita makan satu tumbuhan gitu ya. Benar-benar bermanfaat tuh Bermanfaat singkong. Dari dari atas ujung, ke bawah iya. semua Iya. bermanfaat. Nah ini menarik ya, dan dahan-dahannya bisa untuk ranting kayu bakar dan sebagainya. Nah kalau dikaitkan juga dengan pola makan pejuang yang berpindah begitu, apakah memungkinkan misalnya pejuang itu membawa makanan kering gitu? Adakah makanan kering yang selain dikukus dan direbus, ada makanan kering yang benar-benar kering tuh, misalnya kayak jagung kering atau apa, itu apakah dikenal juga? Paling dikenal ini sih ikan asin ya. Ikan asin, telur asin, karena dia bisa berhari-hari. Oh, pengasinan ya, dimakan. pengasinan. Iya. Iya. Telur asin ini kan selain dia tahan lama, juga kan memberikan energi. Iya, iya, iya. Makanan-makanan seperti ini nih yang membuat mereka jadi kuat ngelawan. Dan menariknya lagi tanpa ada dana, karena kan gerilya ini berpindah-pindah dan tidak membawa uang ya di dalam perjuangan itu ya. Jadi kan mereka memohon bantuan kepada masyarakat. Menurut Mbak Eri, sejauh mana masyarakat masa lalu terpanggil untuk membantu para pejuang kita? Ini perang Indonesia ini kan disebut sebagai perang semesta rakyat. Nah, dari sini kita lihat perang semesta itu artinya apa? Yang laki-laki, perempuan semua ikut berjuang. Berjuangnya pun macam-macam. Ada yang bawa senjata menghadapi sekutu, ada yang memberi makanan. Ketika diblokade oleh Belanda, siapa yang menjadi pejuangnya bagi para gerilyawan? Ya warga-warga desa, warga-warga kota, mereka memberi makanan. Artinya pejuang itu tidak hanya yang berjuang di dalam lokasi gerilya itu tadi ya, gerilya hutan untuk gerilya itu, tapi justru pejuang yang sungguhnya juga yang berada di balik layar juga, yang menyiapkan makanan, yang mencari sumber makanan di tengah kesulitan ya. Nah, adakah petani-petani yang banyak menyumbang kepada pejuang Indonesia juga terancam jiwanya? Nah, ini saya cerita, kebetulan ini cerita dari nenek saya sendiri. Jadi ketika Jepang masuk, nenek saya juga banyak memberikan makanan kepada para pejuang. Nah, ketahuan di daerah nih. mana itu, Mbak? Boleh disebutin? Itu di daerah Jawa Timur waktu itu nenek saya, sekitar daerah Madiun. Jadi dia memberikan makanan ke pejuang. Itu berkali-kali. Nenek saya juga kebetulan kan mata-mata Indonesia karena dia bisa bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Nah, jadi ketahuan sama Jepang, wah ini Siti Maimunah selalu kasih makanan nih ke tentara Jepang. Apa yang terjadi? Nenek saya dikejar-kejar dan ditembak. Dan untuk menyelamatkan nyawanya oleh kakek saya, nenek saya tuh dibungkus sama kasur, kemudian ditaruh di sumur. Nah, itu karena dia apa? Memberikan makanan. Jadi ancaman nyawa bagi mereka juga besar. Jadi kita harus menghargai ya, makanan itu dapat dengan sulit ya. Dan saya dengar juga mengenai proklamator kita Bung Karno, bagaimana ia di dalam tahanan lalu dibuang dari satu daerah ke daerah lain, dan itu pun akses untuk makan ini sebetulnya sulit ya. Apakah juga Mbak Eri bisa
menjelaskan tuh bagaimana juga dengan tahanan politik masa Belanda juga yang juga ada kesulitan makanan juga di masa itu. Iya, sama dengan para gerilyawan, itu warga tuh banyak sekali bantu para pejuang, termasuk juga Soekarno. Misalkan waktu dia di Bangka, dia juga dibantu oleh warga sekitar makanan. Kesukaannya Bung Karno apa itu? Ketika di Bangka dia suka banget namanya pelite. Pelite. Jadi itu kue terbuat dari beras, tepung beras, terus dikukus pakai santan sama gula. Nah, itu kesukaannya beliau. Ada lagi yang dia sangat suka, ini makanannya udah langka. Bagar hiu. Apa? Bagar hiu. Bagai hiu. Bagar hiu itu makanan khas di daerah sana, tapi sekarang udah mulai Dari langka. apa itu bagar hiu? Itu makanannya pokoknya daging, mirip kayak ini, kayak rendang. Nah, pada saat dia di Bangka, itu makanan kesukaannya. Nah, ketika beliau berada di perjuangan di Bandung, dia paling suka soto. Makan soto. Tapi ada sih satu makanan yang Pak Karno tuh paling suka, Bung Karno paling suka, sate. Kemanapun dia pergi, nggak pernah lupa dari sate. Bahkan ketika setelah dia proklamasi kemerdekaan, makanannya pertama kali dia pesan dan yang dilakukan pertama kali makan sate. Jadi karena sate itu jadi semacam impian ya. Iya. Jadi kemerdekaan bisa makan sate, bisa makan daging, itu jadi semacam makanan impian begitu ya. Dan keesokan harinya dia pesen lagi 50 tusuk sate. Untuk makan bersama. Nah, itu Bung Karno paling suka makanan sate. Ketika dia ada di Surabaya, dia paling suka makanan pecel, terus dia paling suka makanan rawon. Saat itu. Jadi pecel itu kalau di antara pejuang di Jawa Timur mungkin paling banyak ya. Bumbu pecel itu banyak juga dibawa di selama di perjuangan, karena bumbu pecel gampang ya. Dibuatnya, disimpan sebagai kacang ya, dan kemudian nantinya ketika lagi perlu bisa dimakan begitu, karena seperti apa ya, makanan cemilan begitu ya, mengemil bumbu pecel itu termasuk enak juga. Tapi ada satu lagi sih, kesukaannya Bung Karno itu ada lagi 3. Dia suka banget lodeh. Bahkan ketika dia jadi presiden, dia membawa ahli yang masak lodeh. Dan yang buat lodeh itu di Istana Bogor itu turun temurun. Itu ada dia lodeh. Terus kalau dari kesaksian Hartini paling suka nasi ini sayur asem. Dia paling suka sayur asem. Nah, sementara kalau yang Ibu Fatma kesaksiannya Bung Karno itu paling suka tempe. Bahkan tempe ini yang menarik ya, karena dia kedelai ya. Iya. Nah, tempenya tuh dibuat tempe bacem atau tempe goreng biasa. Nah, saya pernah lihat ya di dokumentasinya tentara Jepang, ketika Bung Karno bersama para Romusa yang dimakan pun tempe. Tapi jadi kita bukan bangsa tempe, artinya bukan bangsa tempe, artinya bangsa yang murahan ya, tapi tempe itu punya nilai ya. Bangsa yang penuh protein. Bangsa yang penuh protein. Ya, terima kasih Mbak Eri atas semua informasi terkait dengan perjuangan Indonesia dan juga makanan yang disukai para pejuang dan bisa menambah stamina pejuang, dan karena itulah kita merdeka. Ya, para sahabat Sultan TV, demikianlah tema segmen kita kali ini, memperingati Hari Pahlawan dengan tema masakan atau kuliner masa perjuangan. Semoga memberikan semangat bagi kita juga di masa pandemi ini, bahwa perjuangan bangsa Indonesia itu sudah demikian sulitnya dicapai dengan menguras tenaga dan juga berbagi, gotong royong bersama, dan nilai itulah yang harus kita pertahankan hari ini. Kita akan bisa menjadi sesuatu yang lebih baik.